Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khubath. Kalau air itu 2 kula kena najis, dia tidak akan berubah, tetap suci, menyucikan. Berarti kalau ada air, airnya banyak, kejatuhan kotoran cicak, maka dia tetap suci, menyucikan. Kecuali kotoran cicaknya banyak, 1 baskom jatuh, itu kan mustahil Pak ya. Siapa yang ngumpulin kotoran cicak sampai 1 baskom? Tapi kalau 1 nggak bakal berubah. Tapi kalau kotorannya kotoran kuda banyak, ya pasti berubah. Nah, syaratnya airnya harus banyak, 2 kula. Kalau airnya sedikit, mau berubah atau tidak berubah, dia menjadi najis. Jadi misalnya ada air kayak gini, kemudian kena cicak, walaupun nggak berubah harus dibuang, nggak boleh digunakan karena menjadi najis, karena airnya kurang dari 2 kula. Kula itu ukuran zaman dulu Pak. Kalau sekarang kita kenal gram, liter, zaman dulu nggak kenal gram, karena ukuran yang pakai Arab itu ada hasta, sejengkal gitu ya, ada lagi kula gitu. Dulu kita di Indonesia juga ada ukuran-ukuran aneh Pak, saya nggak tahu apa masih ngalamin nggak itu. Beras 1 gantang, saya ada nggak pernah ngalamin ya. 1 gantang berapa liter ya, berapa kilo ya, 10 apa? Hah? Wah, ini saya malah nggak tahu tuh, tapi ada 1 gantang itu. Kalau ada lagi ukuran apa gitu tuh. Luas tanah itu, sawah itu dulu bukan itu Pak, bukan ar atau bukan meter, tapi ada tuh dulu, saya lupa tuh ya, udah nggak ada sawah sih ya. Hah? Tombak ya, 10 tombak gitu. Saya nggak tahu tuh. Nah dulu belum ada liter, makanya ketika membahas di sini, ya pakai 2 kula itu seberapa? Nah, tinggal Google aja Pak, 2 kula itu. 2 kula. Nah kalau airnya banyak, ketetesan najis, nggak jadi najis. Tapi kalau airnya dikit, berubah atau nggak berubah, dia menjadi najis. Karena yang dimaksud la yunajjisu syai'un itu kalau airnya 2 kula. Nah, dulu ukuran-ukuran kayak gitu itu sebenarnya di Amerika juga masih Pak ya. Misalnya tingginya berapa? Kalau kita kan pakai meter, mereka pakai kaki ya, 3 feet atau foot gitu. Kalau kita kan 3 meter gitu. Maka kalau lagi ngomong sama Amerika tuh tingginya berapa? Kayak 2 meteran dah. Itu ada susah nyambungnya itu. Karena mereka nggak menggunakan hitungan meter. Kalau sekarang sih udah nggak sulit. Dulu waktu awal-awal ketemu, kita nggak akrab dengan 3 kaki. Nah di Arab tuh ukurannya dulu kula. Kalau ukuran benda kecil pakai jengkal gitu. Misalnya beli lemari, berapa lebarnya? 10 jengkal, jadi ukur gitu. Jengkal siapa? Ya jengkal lumrahnya orang Arab. Makanya ketika ngukur 1 hasta, itu nanti ngukurnya juga hasta siapa? Nah, nanti ada ulama yang melakukan survei Pak. Kira-kira rata-rata 1 hastanya orang Arab berapa? Nah menariknya, tinggi orang itu berubah-ubah. Saya baru baca kemarin berita Pak, ternyata sekarang rata-rata tinggi anak-anak di Cina itu melesat Pak. Laki-laki 172 anak Cina Pak, yang perempuan itu 168 kalau nggak salah. Padahal mereka kecil-kecil. Ternyata pemerintah punya kebijakan anti stunting. Jadi dari mulai hamil dan seterusnya itu. Saya waktu main ke mana tuh di pinggir laut di Belanda, saya lupa daerahnya itu, yang kita makan ikan hiring ya, ikan mentah gitu ya, dikasih garam. Itu ada patung orang Belanda yang duduk. Saya dengar, nggak tahu benar enggaknya sih, Bapak mungkin lebih tahu. Katanya kalau dulu orang Belanda memang nggak terlalu tinggi badannya, tapi karena kualitas udaranya bersih, makanannya baik, sehat, segar-segar, kemudian mereka senang jalan sama naik sepeda. Sekarang tinggi-tinggi, katanya begitu. Nah, jadi Indonesia pun harusnya mulai berpikir tadi ketercukupan gizi, Pak ya. Kalau gizi bisa dikejar, cuma polusi yang nggak bisa Pak ya. Polusi luar biasa tuh. Saya kalau naik motor itu Masya Allah ya.
Kalau cirinya gampang, habis naik motor saya minjem kapas istri, dikasih apa itu pembersih muka, dikiniin seret, hitam tuh Pak. Padahal saya bersihinnya jarang-jarang, jadi selama ini muka saya misalnya kayak gitu. Nah itu mungkin yang belum kita bisa kita lakukan adalah kualitas udara ya, kualitas udara. Baik, jadi ukurannya 2 kula. Berapa 2 kula itu? Nanti ada beberapa ulama yang berbeda. Karena sekarang orang udah nggak pakai kula. Dan yang menarik masalahnya adalah kula itu beda daerah, beda ukuran. Kulah Mesir segini, kulahnya Irak segini. Jadi pendapatnya kalau Bapak baca di fikih itu ada beberapa versi, pilih saja yang mana lah gitu. Pilih yang mana gitu. Lagian nggak pakai meter, kan zaman Nabi belum ada meter, itu masalahnya. Lagi nggak pakai liter, zaman Nabi nggak ada literan. Nggak pakai kilo, zaman Nabi nggak pakai kilo. Ukurannya tuh mud, sok gitu. Baik, maka kalau airnya banyak nggak kena najis. Walaupun ketetesan, kecuali kalau berubah warnanya. Kalau berubah warnanya iya. Makanya kalau Bapak lagi berenang di kali gitu ya, itu airnya suci menyucikan. Nanti pas lagi berenang ada kotoran orang lewat, ya biarin aja. Kecuali kalau saking banyaknya kotoran, airnya berubah jadi keruh, nah itu baru. Tapi udah nggak ada orang mandi di kali di Jakarta Pak ya. Ini samping masjid ada kali kan nggak ada yang mandi gitu. Kalau mandi malah aneh gitu.